Hai Tribuners, kembali dalam Tribun Podcast bersama dengan saya Injilita Karor. Tribuners, kali ini kita kedatangan kedua narasumber yang akan membahas judul kita yaitu Crazy Kind Campaign, berbagi kebaikan untuk alam semesta. Nah Tribuners, tidak sendiri, langsung saja saya sapa kedua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Rida Atmiati selaku Head of Stakeholder Relation PT Sasa Inti, dan juga Bapak Yulianus Rompah Matana, SP, MSI, selaku pengawas mutu hasil pertanian Balit Palma. Halo Ibu dan Bapak yang cantik dan keren ini. Apa kabar? Halo Tribuners, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik dan luar biasa. Kalau Ibu Rida ini pasti udah sering ya Bu, udah banyak tampil juga di Tribun ya Bu ya. Dan kembali lagi di Tribun ini. Bagaimana nih Bu perasaannya? Kan tadi juga sempat Injil dengar Ibu Rida dari Jakarta juga ya Bu ya, ke sini langsung ke Tribun. Kira-kira perjalanannya seperti apa nih Bu? Lancar. Puji Tuhan lancar. Puji Ada Tuhan. guncangan sedikit-sedikit. Guncangan tapi bisa sampai juga. Bisa sampai juga, iya betul. Dan amin. menarik sekali begitu datang langsung ketemu orang-orang yang luar biasa di Balit. Yes, Terima betul, kasih. luar biasa sekali. Dan tentunya ini Pak Yulianus ini ya, pertama kali nih Bu, Pak Yulianus datang ke podcast Tribun Manado. Bagaimana nih Pak? Kira-kira first impression-nya. Oke. Memang pertama kali saya datang di sini dan saya sangat excited, sangat senang juga Yes. bisa datang di Tribun sini dan bisa berbagi informasi lah kepada semua khalayak untuk bagaimana tentang kelapa dan sebagainya dan manfaatnya. Oke. Yes. Nah, kayaknya nih langsung aja ya Bu ya, dan Pak Yulianus, kita Ya. bakal bahas tentang judul kita yaitu adalah Crazy Kind Campaign. Kira-kira apa sih Bu dengan judul seperti ini? Apakah ada tujuan mungkin di event atau apa? Dan mungkin Tribuners bertanya-tanya, kira-kira bagaimana nih Bu? Iya, mungkin sebelum tahu apa itu Crazy Kind, mau cerita sedikit ya, boleh ya Mbak Yes, Injil ya, yeah. tentang kenapa sih kita bikin Crazy Kind gitu ya. Belakangan ini kan marak dengan fenomena Crazy Rich. Yes. Wow, gitu ya. Semua orang tertuju perhatiannya kepada Crazy Rich karena di sana orang-orang yang punya harta banyak gitu ya dipamerkan di sosmed, apakah itu harta yang terlihat dan tidak terlihat gitu ya. Kemudian orang jadi pengen gitu kan, Yeah. gimana caranya kita juga pengen tajir nih, kepengen kaya juga Yeah. seperti Yeah. itu gitu. Sebenarnya kaya nggak masalah, tapi karena itu terus-menerus dipamerkan sehingga orang yang salah itu kalau pengen kaya tapi pengennya instan. Ya, Cepat ya. Iya. betul sekali. Itu Oke. sudah marak dengan adanya video-video mungkin yang seperti tadi Crazy Rich, ingin kaya tapi instan ya, seperti itu sudah marak juga dan sudah termakan juga mungkin dari masyarakat sendiri ya Bu ya. Iya, nah padahal cukup bumbu aja yang instan ya, Iya. cukup bumbu Iya, sasa aja yang betul. instan gitu. Betul itu. Kalau crazy kayaknya tetap harus kerja deh ya gitu. Jadi makanya jangan sampai ini dikonsumsi oleh generasi muda kita dan Iya. kebanyakan orang di masyarakat kepengen kaya tapi instan, apalagi caranya nggak benar, Yes. apalagi kemudian pakai flexing gitu kan ya, pakai nipu-nipu gitu. Makanya dalam hal ini manajemen PT Sasa Inti diprakarsai oleh CEO kami Bapak Rudolf Chandra punya satu inisiatif. Kita bikin crazy, tapi crazy-nya yang bagus. Yeah. Crazy Kind. Kita pamer, daripada kita pamer kekayaannya, lebih baik mendingan orang kaya pamer berbagi. Yes. Memberikan Betul. kebaikan. Nah, itu sebenarnya yang diluncurkan dengan membagikan Sasa Platinum Care. Jadi produk kami itu ada produk tepung bumbu yang premium, yang fortifikasi vitamin dan mineral. Tapi bukan hanya itu, Crazy Kind itu kan banyak ya, artinya bisa berbagi kebaikan dalam hal apapun. Dan kalau kami itu punya 3 fokus untuk berbagi kebaikan untuk people, profit, and planet. Kalau people sendiri kita fokusnya pada 3, pendidikan, kesehatan, dan happiness. Nah, yang terakhir ini yang planet, itu sebabnya kami mau menggandeng Balitpa nih. Karena kan pabrik kami ada 3, ada pabrik MSG, kemudian ada non MSG, dan yang terakhir ini kan pabrik Sasa Santan di Minahasa Selatan. Kita juga mau peduli terhadap lingkungan, artinya bukan hanya mengeksploitir atau mengambil buah dari lingkungan saja, tapi memikirkan bagaimana keberlanjutan. Yes, Nah, itu itu yang artinya utama. Itu artinya yang kita sebut dengan berbagi kebaikan dengan lingkungan dan alam semesta. Yes. Begitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk berbagi ya, mungkin dari event ini atau
event yang akan diselenggarakan dengan cara berbagi atau bagaimana, Bu? Ya, berbagi itu kan tidak harus sesuatu yang sifatnya materi. Iya. Berbagi ilmu itu jauh lebih mahal. Karena orang sekolah tinggi juga nggak gratis ya, gitu kan. Mahal lagi ya Pak ya, Iya. apalagi kalau sekolahnya sampai ke luar negeri gitu kan. Sampai ke esnya banyak banget Iya. gitu kan. Sampai kita ikut pilek gitu gara-gara esnya kebanyakan. Artinya kali ini kita mau berbagi ilmu. Begitu ya Pak Iya. ya. Kita berbagi ilmu, makanya kita menggandeng orang yang jagonya di sana dengan tim Balit. Nanti yang kita juga mau mengundang generasi muda, teman-teman mahasiswa, akademisi, juga para petani. Sekaligus nanti kepengennya ada juga pemberian benih dari pihak Balit, tinggal bagaimana penjadwalannya saja, begitu ya Pak ya. Iya. Wow, ini menarik ya. Jadi adanya kolaborasi antara Balit dan juga dari Sasa PT sendiri Sasa, ya, PT iya. Sasa sendiri. Nah, kalau dari Pak Yulianus melihat dengan adanya kolaborasi ini dengan adanya Crazy Kind ini Kind. seperti apa? Oke, saya mewakili Balit Palma menyatakan begini. Ini sangat membantu dan sangat edukasi bagi kami dan sangat bisa menyebarkan teknologi yang sudah kami dapatkan dan selama ini. Bahwa tupoksi kami juga adalah bagaimana menyampaikan edukasi kepada tingkat bukan cuma petani tetapi semua stakeholder yang datang. Apakah petani, pemerintah, swasta dan sebagainya, dari anak kecil sampai orang dewasa pun kami sangat welcome sekali di Balit Palma, dan kami sangat antusias untuk membantu dan terlibat di dalamnya. Apakah pemberian secara dengan Ibu Rita sampaikan bahwa edukasi, kami membantu, kami share, kami membantu apa yang bisa kami bantu, dalam hal ini bibit, kemudian kami share-nya itu adalah teknologi dan pengetahuan yang mungkin belum bisa didapat oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan kami sudah mendapatkannya melalui itu tadi Ibu sampaikan, ada penelitian, ada edukasinya yang kami dapat, dan kami akan memberikan secara cuma-cuma kepada semua stakeholder yang ada di sini, apakah petani, pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Jadi ini umum ya Bu ya, Pak Iya. Yulianus, untuk edukasi ini juga, dan pastinya sangat membantu juga. Iya. Apalagi masyarakat butuh juga yang seperti ini ya Bu ya. Kira-kira dari tujuan kalau kita lihat juga ya, mungkin targetnya nih Bu, target untuk adanya Crazy Kind ini seperti apa sih? Apa memang selain tadi ya petani, mungkin ada lagi target-targetnya? Sebenarnya kalau dari Sasa, karena ingin berbagi kebaikan kepada semua pihak ya, berbagi itu kembali lagi tidak harus selalu materi. Tidak harus, artinya gini, kalau kita memberi nih, contohnya misalnya dari Balit mau memberikan bibit, kemudian kita publikasikan, itu bukan pamer Pak. Tetapi itu adalah berbagi informasi untuk memberikan insight kepada pihak lain yang nanti melihat. Saya yakinnya bahwa sekarang ini kebanyakan orang tidak sadar bahwa kelapa kita itu suatu hari akan habis kalau tidak dilestarikan. Nah, sebenarnya kita punya satu keuntungan, anak-anak muda zaman sekarang itu mereka lebih sadar terhadap lingkungan. Mereka lebih mau melestarikan karena mereka berpikir itu masa depan mereka gitu ya. Tapi kalau bicara lingkungan mungkin hanya soal sampah, hanya soal udara. Tapi yang kepikir untuk melestarikan kelapa mungkin masih sedikit ya Pak ya. Masih dipikirnya itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan gue. Udah kan gue bukan petani kelapa. Kan gue bukan pengusaha juga yang berkaitan dengan kelapa. Nah, jadi kalau misalnya ini mulai didengungkan, dibagikan di sosmed, kemudian di media massa, orang begitu baca, iya juga ya. Nanti suatu hari 50 100 tahun ke depan kelapanya sudah mulai tua. Siapa yang peduli dengan itu gitu? Dan mulai kapan kita mulai kalau bukan tidak dari sekarang? Terus intinya. Nanti negeri nyur melambainya namanya berubah dong. Bukan melambai lagi. cuma melambainya aja hilang. Nyurnya nggak ada lagi. Iya betul, aduh. Jadi itu yang harus ditanamkan betul-betul ya untuk masyarakat sendiri. Nah, selain itu nih, mungkin kalau dari Pak Yulianus melihat targetnya, selain seperti kalau lebih ke Ibu Rida sendiri kan tadi bilang juga anak-anak muda ya, apalagi yang sekarang mungkin lebih digencar-gencarkan. Nah, kalau dari Pak Yulianus melihat dengan adanya Balit Palma ini seperti apa? Masyarakat sendiri support atau gimana? Oke. Jadi gini, saya menjelaskan bahwa Balit Palma itu
adalah satu-satunya balai penelitian yang ada di Indonesia yang khusus concern di kelapa. Yes. Kita sangat bersyukur di Sulawesi Utara karena ini satu-satunya ada di Indonesia, dan tupoksi kami dari Sabang sampai Merauke, dari utara dan sampai selatan. Artinya bahwa ini satu sentral produksi atau sentral penelitian yang khusus untuk tanaman kelapa. Jadi harapan kita bahwa bukan cuma Indonesia saja, tetapi orang luar itu bisa ada pembelajaran bagi mereka. Sebagai informasi saja bahwa sejak tahun 2018 dengan sampai 2019 kami kerjasama dengan NAM itu mengenai kerjasama internasional, dan mereka ada beberapa petani yang datang di balai kami untuk belajar tentang kelapa. Jadi bukan cuma petani sini, tetapi petani luar juga ingin mengetahui bagaimana varietas yang kita hasilkan, bagaimana teknologi tentang pembuatan ini, bagaimana teknologi budidaya. Mereka belajar sama kita, belajar di Indonesia. Jadi bagi kami Balit Palma sangat welcome, dan yang pasti bahwa bukan cuma petani, pelajar dan semua, kami terbuka untuk siapapun untuk datang di Balit Palma. Jangankan pelajar, TK juga datang loh Bu untuk belajar bagaimana itu mengenal kelapa, karena tidak semua orang tahu itu mengenal kelapa. Oh, kelapa cuma taunya apa? Santan, minyak kelapa. Tetapi bagaimana untuk memproses untuk mendapatkannya itu, untuk menghasilkan kelapa yang banyak, menghasilkan varietas yang bagus dan sebagainya, kayak begitu. Wow, ini menarik memang, apalagi tadi Bapak Yulianus juga bilang terbuka untuk semua ya. Dan mungkin dari Tribuners juga yang ingin mencari tahu atau ingin lebih banyak mengenal mungkin ya Pak dengan adanya Balit Palma ini, di mana sih tempatnya? Ini mungkin Tribuners salah satunya Injil juga masih belum tahu, belum tahu ini di mana sih Pak Yulianus? Di mana nih Pak? Ya, jadi kami itu sebenarnya berdiri sejak zaman Belanda 1920. Kalau di Injili datang ke kantor kami ada yang namanya istilahnya, kalau di kami Ibu Rita itu adalah istilah plasma nutfah. Plasma nutfah itu bagaimana kita menyimpan plasma nutfah tanaman-tanaman kelapa yang dari Sabang sampai Merauke itu kita simpan di balai kami. Nah, salah satunya adalah kelapa yang ditanam sejak tahun 1920 itu ada sampai sekarang, dan cikal bakal sebagai digunakan sebagai pohon induk plasma untuk tanaman lain. Jadi itu seperti museum begitu. Seperti begitu Bu. Jadi itu kelapa, harapan kami sama dengan Ibu Stevi sampaikan tadi bahwa bukan cuma kelapa dari Indonesia, dari luar negeri juga ada. Itu di situ. Lokasinya tidak jauh dari bandara, mungkin 5 menit ya sampai ya Bu ya dari bandara. Di arah ke Desa Mapanget sana, perbatasan antara wilayah Manado dengan Minahasa Utara. Jadi di situ di lokasinya. Jadi sangat, kalau dibilang jauh ya dekat, konsumen datang tiba di bandara 5 menit sudah sampai di kantor kami. Dan yang pasti kami sangat welcome, silahkan datang, siapapun silahkan mau datang, baik pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Sebagai bukti Bu, kami sampai saat ini kami menerima mahasiswa magang bukan cuma di Sulawesi Utara, dari Gorontalo datang, dan Provinsi Maluku Utara pernah datang juga belajar. Jangankan itu, Indonesia Timur, Papua pernah datang ke kami. Jadi mereka memang rasa ingin tahunya tentang kelapa itu mereka belajar di kami, karena memang tupoksi kami memang bagaimana melaksanakan kegiatan penelitian dan merakit kelapa-kelapa yang terbaik untuk kita gunakan kayak gitu. Wow, luar biasa itu ya. Kembali lagi ya untuk Tribuners yang mungkin ingin lebih mengenal bisa langsung datang ya. Silakan. Kalau dari Ibu Rida gimana? Ibu Rida sudah pernah sebelumnya datang juga ke Balit Palma? Baru kali ini. Baru kali ini ya Bu ya. Dan saya tertarik sekali untuk lihat benar-benar di lapangannya Pak. Wow, jadi Ibu sudah lihat langsung ini Bu? Baru atau kantornya. Baru kantornya. Belum sempat ke lapangannya. Jadi kalau ada kesempatan, pada kesempatan ini kami juga sangat welcome. Jadi silakan datang, bisa jadikan sebagai objek wisata, edukasi kayak gitu. Jadi sambil belajar, sambil ada hotspot tertentu yang ya sangat menarik untuk dijadikan sebagai untuk taruh di media sosial dan sebagainya. Luar biasa itu. Ini kayaknya mesti lihat kesana harus ya Bu Rida ya, kita berdua ya. Dan ini dari Ibu Rida sendiri nih, dari PT Sasa Inti ini melihat dari adanya kolaborasi ya antara dari Pak Yuliano sendiri itu bagaimana? Apakah memang jauh sebelumnya sudah ingin untuk adanya melakukan kerjasama atau bersama dengan adanya event yang mungkin akan dibuat
esok hari ya Bu ya, atau bagaimana Bu? Iya, jadi sebenarnya itu juga keinginan udah lama sih. Jadi kami sebenarnya kepikiran sih Pak untuk bicara soal sustainability ya, apalagi kami Yang kan berkelanjutan ya. industri kelapa, industri santan, bahan bakunya kelapa. Gimana itu bisa berkelanjutan kelapanya? Kami juga berpikir apa yang kita bisa lakukan yang bisa diberikan kepada para petani. Iya. Bukan hanya artinya kami membeli atau mengambil aja sesuatu tanpa memikirkan Iya. bagaimana berkelanjutannya stoknya. Betul. Jadi sebenarnya itu kan kecenderungan kita dengan alam semesta juga Iya, begitu. Kita bayangkan gini, kalau kita stres, kita pasti pengennya healingnya ke alam. Anak Yes. sekarang bilang healing ke alam. Kalau kita badannya kotor, kita mandi, healingnya pakai air, ya kan? Kita bersih lagi. Terus kalau kita bete gitu ya, keluar sebentar, lagi ngeliat komputer, kita cari udara segar juga ke alam. Tapi apa sih yang kita bisa berikan buat alam? Sampah. Kalau enggak, kita coret-coret sembarangan. Kita ambil hasil buminya, apakah itu sampah atau apapun itu dari alam, tapi kita tidak berpikir untuk mengembalikan itu ke alam sedikit aja. Jadi luar biasa, saya pikir ini bukan satu hal yang kebetulan Pak. Kalau Sasa akhirnya bisa bertemu dengan Balit, mudah-mudahan ke depannya ada hal yang jauh lebih baik kita bisa lakukan bersama, berkolaborasi. Kan sekarang zamannya udah nggak sendirian ya, jadi Harus semuanya bersama-sama. Iya. Apalagi tujuannya bersifatnya positif, sangat membantu. Kenapa tidak kita pikirkan untuk itu? Jadi kalau bagi saya ini merupakan awal, bukan akhir, tapi awal untuk ada tindakan lanjut selanjutnya untuk kerjasama dengan PT Sasa ataupun siapapun, termasuk Tribun juga. Yes, betul. Artinya menyampaikan informasi tentang kami, kemudian tentang kelapa dan sebagainya. Saya yakin bahwa tidak di luar sana masih banyak orang tidak mengerti tentang kelapa dan sebagainya. Jangankan di luar Sulawesi, di dalam Sulawesi saja mungkin ya kayak gitu. Bagaimana kita menjaga yang namanya Nyur Melamba ini tetap melambai untuk seterusnya generasi yang akan datang itu. Padahal memang di Sulawesi Utara ini terkenal dengan adanya kelapa ini yang banyak tumbuh-tumbuhannya ya, tanaman kelapa ini luar biasa banyak juga di Sulawesi Utara. Itu yang harus disadari juga dari mungkin anak-anak muda juga ya Bu ya. Perhatikan Injil, itu logonya kita apa? Pohon apa? Pohon kelapa kali ya. Jadi itu tantangan dan PR kita, termasuk Tribun untuk menyampaikan edukasi bahwa itu kelapa sangat penting bagi kita. Bukan untuk sekarang, tetapi kita pikirkan untuk generasi yang akan datang. Karena yang pasti bahwa mereka juga butuh pengetahuan, butuh informasi mungkin ya Bu ya. Supaya kita tidak henti-hentinya menyampaikan hal-hal yang bagus kepada mereka tentang bagaimana itu kelapa sangat bagus, sangat sehat dan sebagainya kayak gitu. Luar biasa. Jadi itu masukan juga, pelajaran juga dan ilmu juga ya Pak ya. Nah dari Ibu Rida sendiri nih, ini kan pastinya tentunya kegiatan ini dilaksanakan di besok hari ya Bu ya. Di besok hari ya Bu ya, dengan tema apa tuh Bu? Judul dari kegiatan event yang mungkin untuk petani-petani. Crazy Kind. Masih Crazy Kind. Crazy Kind. Kita masih tetap campaign tentang Crazy Kind, berbagi kebaikan untuk alam semesta. Kali ini kepada para petani. Dan kalau dari bagi PT Sasa Inti ini dengan melaksanakannya kegiatan ini, kira-kira apa keuntungannya untuk dari PT Sasa atau mungkin juga dari para petani-petani ini Bu? Keuntungannya, kami sendiri memang sudah lama pengen membina petani sebetulnya. Jadi terus terang kan nggak mungkin dari Sasa punya tenaga ahli sekian banyak gitu ya. Tetap kami harus berkoordinasi dengan orang luar, artinya berkolaborasi gitu kan, dengan pihak yang memang sudah selayaknya berbicara, artinya lebih tepat untuk berbicara. Kalau kita ngomong soal kelapa pasti ahlinya Balit gitu kan. Jadi artinya para petani yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami, yaitu kita bina. Artinya dari pihak Balit sendiri kan juga dengan senang hati membina petani yang memang sudah punya niat baik gitu ya, sudah memang sudah serius, apalagi mereka sudah menjadi mensuplai bahan baku. Jadi artinya semua saling menguntungkan. Dari pihak petani sendiri pastinya juga menguntungkan, karena yang selama ini mungkin mereka hanya otodidak ya Pak ya. Iya, belajar secara turun-temurun lah dari nenek moyang mereka. Secara turun-temurun tentang kelapa, kemudian sekarang mendapatkan ilmu dari para akademisi, orang-orang memang dibekali secara ilmu begitu kan. Belum lagi kalau sampai nanti mereka mendapatkan bibit yang memang unggulan, itu kan luar biasa. Saya pikir
Kalau satu orang saja melakukan kebaikan itu efeknya sudah banyak. Apalagi kalau ini ada beberapa Lebih pihak. dari satu orang. Iya, itu luar biasa saya pikir. Jadi mari kita saling di dunia ini, di bumi ini kita menciptakan kain-kain yang lagi yang benar-benar crazy gitu. Wes, keren banget ini ya Bu Rida ya. Memang adanya event ini pastinya juga seperti yang tadi Ibu Rida sudah sampaikan juga, dan ini pastinya membantu juga bagi para petani. Nah, mungkin event besok hari ini Bu, kira-kira selain petani apakah dibuka umum juga Bu atau gimana? Iya, dengan senang hati bagi siapapun yang ingin bergabung secara online dibuka. Jadi kami juga mengundang para akademisi bukan hanya dari Pulau Sulawesi karena sifatnya online. Sekarang kan zaman gampang sekali ya. Jadi apalagi ada program Kampus Merdeka. Mereka dengan senang hati pengen bergabung. Jadi kita juga bagikan ke Pulau Jawa. Jadi sudah banyak mungkin yang ini mendaftar itu Bu atau gimana? Iya, mendaftar di sudah Google banyak Form. banyak yang mendaftar ikut. Sudah lumayan, tadi saya dengar dari Ibu Indri ya. Oke, itu kira-kira berapa kapasitas untuk ikut event ini atau tidak Kalau ada? online saya pikir nggak ada kapasitas ya. Batasannya ya, silakan masuk. Masuk saja ya Bu ya. Nah, bisa mungkin sebanyak-banyak. buat Tribuners masih boleh ini Bu? Masih boleh, silakan. boleh. Jadi kalau untuk mendaftar Bisa tinggal lihat di sosmednya Tribun ya. Tribun Ya. Manado. Oke, Ya, langsung link aja pendaftarannya ada Tribuners. di sana. Untuk yang mau ikut event ini, karena menarik sekali ya Bu ya untuk event ini bagi Tribuners atau anak-anak muda, apalagi juga ada akademisi juga yang sudah mulai ikut ya Bu ya. Iya. Nah, kalau dari Pak Yulianus nih, dengan adanya Balit Palma ini kira-kira apa saja sih program yang dilakukan oleh Balit Palma? Yang pasti bahwa Balit Palma sangat care dengan apa yang namanya tanaman kelapa. Balit Palma sangat peduli terhadap, ya kalau Ibu bilang sampaikan sustainability-nya berkelanjutan, ya kami sangat peduli untuk ke dalamnya. Yang pasti dalam hal ini Balit Palma sangat membantu siapapun itu stakeholder, apakah pemerintah, swasta, petani dan sebagainya. Kami membantu untuk memberikan bantuan dalam hal apakah pendidikan, kemudian bibit kelapa, kemudian edukasi dan sebagainya. Dan kami sangat terbuka untuk itu. Apapun yang petani ataupun siapa yang inginkan informasi tentang misalnya santannya bagusnya kelapa apa, varietas apa, kayak gitu-gitu, itu kami bisa memberikan edukasinya. Kemudian varietas apa yang cocok di daerah ini dan sebagainya, itu yang bisa kami bisa bantu untuk itu. Ataupun tanaman kelapa bisa mengalami serangan hama dan penyakit, kami bisa bantu untuk itu. Jadi ya kami pada dasarnya sangat welcome, sangat terbuka untuk membantu selama para stakeholder atau petani atau siapapun yang ingin belajar bersama-sama dengan kami, dan kami akan membantu untuk mereka untuk itu. Wow, luar biasa. Tentunya kalau dari Pak Yulianus nih melihat adanya event ya besok hari yang akan diselenggarakan juga oleh PT Sasa Inti, kira-kira dari edukasi budidaya dan juga pemeliharaan tanaman kelapa ini, tanggapan dari Pak Yulianus seperti apa? Iya, besok acaranya, dan kebetulan saya sebagai salah satu narasumber di situ, jadi saya akan Pak Yulianus ikut juga ya, ikut Adil ya. Wow. Jadi kita ketemu lagi kayaknya nih. Jadi saya dari ada 3 narasumber, saya salah satunya, dan saya akan menyampaikan materi tentang budidayanya di situ. Selama ini kan kita petani ya budayanya kita tanam kemudian kita tinggalkan Bu. Jadi biasanya kan gitu, nanti 5 tahun berikut saya telepon orang yang jaga, gimana kelapa saya sudah menghasilkan dan sebagainya. Bukan demikian yang kita harapkan. Artinya bahwa kita melakukan penanaman, tetapi kita juga harus melakukan maintenance, pemeliharaan. Bagaimana kita mengharapkan hasil yang banyak, tetapi kita tidak pernah, orang Manado bilang enter mau tegonya pernah. Kemudian pada saat muano so ada atau nyanda. Itu yang masalahnya. Artinya bahwa memang harus diimbangi, walaupun varietas bagus tanpa ada pemeliharaan itu tidak akan kita memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga yang namanya ya budidaya harus kita laksanakan di dalam. Begitu. Sambil ya artinya bahwa kita belajar sama-sama lah dengan petani, bagaimana mereka lakukan selama ini, apakah mereka dari ukuran lubangnya, kemudian pemberian pupuknya, apakah secara organik ataupun anorganik, monggo silahkan dilaksanakan. Kemudian kalau seandainya ada, bagaimana dengan serangan hama dan penyakit? Apakah kita menggunakan pestisida langsung yang bahan kimia? Ada juga dengan pengendalian secara hayati, artinya secara yang ya ramah lingkungan lah ya Bu ya. Untuk ramah lingkungan itu ada teknologinya untuk itu, sehingga memang sangat perlu. Saya juga pada kesempatan ini mengajak semua petani, pelajar dan sebagainya, mari sama-sama kita ikuti besok hari jam 9 ya caranya untuk kegiatan ini.
Wow, luar biasa. Jadi kegiatan ini jam 9 pagi sudah diadakan di mana ini, Bu Rida? Kalau offline-nya di Hotel Sultan Raja di Amurang. Di Amurang. Tapi kalau online bisa dari YouTube Tribun ya. Oke, dari YouTube Tribun sudah ada ya, untuk Tribuners bisa lihat. Dan mungkin kalau Tribuners ingin tanya-tanya bisa langsung ya Bu ya, Iya. di Tribun juga, di Tribun Manado, di YouTube Tribun Manado Official. Nah, ini kembali lagi nih ke Ibu Rida ya, melihat dengan adanya Balit Palma ini, apalagi kegiatan-kegiatan yang esok hari akan dilaksanakan nih. Kenapa menggandeng Balit Palma nih Bu ya? Ya memang kalau dibilang Sasa mungkin ada juga sangkut pautnya dengan kelapa ya Bu ya, kembali lagi. Nah, kenapa nih menggandeng Balit Palma? Semua itu kan ada ahlinya. Kalau soal rasa Sasanya yang Sasanya, ahlinya. wah ya betul. Terus kalau soal kelapa, Balit Palma Balit ahlinya. Palma, wah. Nah, kebetulan Oke. kita sama-sama legendaris, Pak. Oh. Karena Yes, Sasa yes, kan lahir, Sasa berdiri tahun 68. Oh, Ya. Kalau udah saya lama tanya sama Mbak Injil sama Pak Yulianus, tahu Sasa dari mana? Dari Kalau saya terus terang santan kara. Santan kelapa. Iya, iya. Santan Sasa ya. Iya. Atau mungkin selain santan, kita tahu dulu Sasa dari mangkok abang-abang, Pak. Yes, Oh, iya betul. betul. Iya. Betul. Abang Yang bakso. putih, abang bakso. Ya, itu Oke. mangkoknya, piringnya biasanya pakai santan, pakai Sasa. Artinya Sasa itu sebegitu melegendanya. Iya. Kita tahu dari kakek nenek kita, dari iklannya bintangnya Elvi Sukaesi. Sampai hafal bintangnya. Karena kita lagi mau ulang tahun nih besok tanggal berapa, kita ada iklan yang paling lama sama yang paling baru. Baru, Nah, yang ya. paling lama sama Oke, itu ada oke, Elvi oke. Sukaesi I itu. see. Nah, kebayang juga kan kalau Balit tadi saya dengar sudah dari zaman Belanda, Belanda, ya. Artinya kita sama-sama sebagai produk Iya. dalam tanda petik yang legendaris asli Indonesia. Marilah kita Iya. saling bergandengan tangan buat memajukan Indonesia. Wow, jadi bisa apa ya, menjadi suatu kecocokan juga ya, apalagi seperti Ibu Rida bilang tadi legendaris juga nih. Udah Kalau dari- lama. Iya. Kalau dari Pak Yulianus ini bagaimana kalau dengan adanya apa ketika PT Sasa Inti ini menggandeng Balit Palma nih? Yang pasti bahwa kami mengatakan terima kasih, itu suatu kepercayaan ya, bahwa sudah diberikan kepercayaan kepada kami, dan harapan kami bahwa bukan cuma PT Sasa saja, tetapi banyak perusahaan baik pemerintah, swasta dan sebagainya yang akan terutama untuk memanfaatkan kelapa, tanaman kelapa untuk sebagai produknya. Kalau mungkin PT Sasa bagian dari kelapa itu karena pengambil dagingnya dan sebagainya. Dan itu kami sangat terbuka untuk itu, dan kami sangat ya senang bisa bekerja sama. Yang pasti bahwa ini bukan akhir. Ini awal untuk tindak lanjut kita ke depan. Masih banyak kegiatan yang harus kita pikirkan juga ke depannya, bahwa step by step, artinya secara berkesinambungan, berkelanjutan untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan lah petani. Bukan cuma diri kita sendiri, tapi kita berbagi dengan orang lain ya, Bu, Ya, betul. Ya, terutama. Kayaknya ini juga udah gak sabar nih ya Bu Rida dan juga Pak Yulianus untuk mengikuti adanya edukasi ini di Iya. besok hari ya Bu ya. Dan dari Bu Rida juga nih mungkin ada harapan untuk adanya event ini yang akan digelar dari PT Sasa Inti dan juga dari Balit Palma ini, apa sih kira-kira harapan dari Ibu Rida? Harapannya anak-anak muda lebih berlomba-lomba, mari kita pamer, tapi pamer kebaikan, pamer berbagi kebaikan. Salah satunya adalah berbagi kebaikan dengan alam semesta, terutama lebih khusus lagi dengan kelapa. Ya. Yes. Kalau dari Pak Yulianus nih? Kalau kami dari Balit Palma, harapan kami bahwa besok itu adalah bukan untuk diri kami, tetapi untuk semua, dan kami berbagi pengetahuan, teknologi, kita sharing mengenai tentang tanaman kelapa, apapun itu kelapa. Karena kelapa itu dari akar sampai daunnya itu Iya. bisa dimanfaatkan, dan sangat-sangat banyak yang bisa dimanfaatkan. Kalau buahnya juga itu banyak komponen di dalam yang bisa kita manfaatkan, dagingnya, airnya, tempurung dan sabutnya. Itu sangat potensial dan sangat ekonomis, dan itu memiliki nilai yang sangat bisa diberdayakan atau bisa dimanfaatkan lebih dalam lagi, lebih jauh untuk itu, untuk meningkatkan ya kesejahteraan petani ataupun siapapun yang ingin mengelolanya lebih lanjut lagi. Oke.
Luar biasa ya Tribuners, itu harapan dari Ibu Rida dan juga dari Pak Yulianus ya. Dengan adanya event ini pastinya dapat membantu bagi petani maupun juga masyarakat pada umumnya yang ingin lebih mengenal lagi bagaimana itu Bali Palma, dan juga adanya event ini berbagi ya Bu ya dari PT Sasa Inti sendiri. Nah, karena sudah tidak terasa nih Bu, Ibu Rida dan juga Pak Yulianus sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Mungkin kita akan lanjut lagi di event berikutnya ya Bu, lebih intens lagi. Dan namun perbincangan sangat menarik. Iya, menarik dan pastinya tergantung juga ya kalau Iya. hanya setengah saja. Lebih Iya. baik Tribuners langsung saksikan di besok hari jam 9 ya, bisa lihat di YouTube Tribun Manado Official. Dan buat Tribuners juga, sebelum kita menutup live podcast kita hari ini, kita dengarkan dulu nih pesan terakhir untuk Ibu Rida dan juga Pak Yulianus untuk Tribuners nih, mungkin closing statementnya. Silakan dari Ibu Rida dulu. Ya. Mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk pamer, tetapi mari kita berlomba untuk pamer kebaikan dengan melakukan crazy kind. Wow, luar biasa. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Yulianus. Kalau saya ya, mari kita sama-sama menyaksikan dan mari kita sama-sama belajar tentang tanaman kelapa. Karena kelapa itu sangat menarik dan sangat menjanjikan untuk kita ketahui. Baik, terima kasih Pak Yulianus dan juga Ibu Rida untuk waktu dan kesempatannya hari ini Bu. Terima Kira kasih. event besok bisa berjalan dengan lancar dan juga Amin. sukses ya Bu ya, dan Amin. Pak Yulianus. Oke, demikian Tribuners live podcast kita kali ini bersama dengan Ibu Rida dan juga Pak Yulianus untuk Tribuners. Semoga ini dapat bermanfaat dan juga menginspirasi untuk Tribuners yang ada dimanapun berada. Saya Injilita Karo dan sampai jumpa di live podcast kami selanjutnya. Dadah!